terakhir kita memandang dan memperhatikan suara burung bernyanyi di atas pohon saat pagi hari? Atau pernahkah kita memperhatikan langit sore hari yang begitu menenangkan, dihiasi semburat senja di ufuk barat? Banyak bukti penelitian yang menunjukkan bahwa kedekatan dengan alam memunculkan perasaan tenang dan menumbuhkan kepuasan di dalam diri ini. Jika saat ini kita merasa lelah, mungkin sudah waktunya untuk kembali ke alam. Dalam setiap perjalanan ke alam, seseorang menerima jauh lebih banyak daripada yang dia cari. Pada kesempatan ini, kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Meni Liao, financial advisor yang sudah banyak melakukan perjalanan ke alam. Mari kita simak. Let's go! Bu Meni, halo, apa kabar? Pak Iwan, luar biasa hari ini. Mantap Bu Meni. Ada air terjun di belakang kita. Iya. Bu Meni, gaya hidup kembali ke alam sedang tren. Tetapi sebetulnya seperti apa gaya hidup kembali ke alam itu, Bu? Wow. Seperti apa gaya hidup kembali ke alam adalah mungkin lebih menekankan kedekatan kita ke alam, Pak. Ya. Jadi seperti hari ini kita berada di alam. Memang ya akhir-akhir ini banyak orang kembali ke alam karena apa? Mungkin di kota sudah sumpek, ya macet, ya aktivitas yang rutinitasnya tuh dari hari ke hari itu aja, Pak. Mungkin kadang juga stres, bener nggak? Perlu refreshing. Nah, salah satu pelarian terbaik dari stres kita adalah mungkin lebih baik ke alam. Kembali ke alam. Kembali ke alam. Seperti itu. Jadi kembali ke alam, kalau bisa saya simpulkan, hidup lebih dekat dengan alam. Ya. Dan pada saat kita berada di alam, somehow dengan suasana alam kita bisa reset kembali, rethinking, and kadang-kadang malah dapat ide loh, Pak. Ide ya. Justru pada saat kita relax, ya kita nggak mau mikirin apa-apa, saya mau relax saja deh. Ide itu muncul. Nah, luar biasa sekali alam itu. Mengalir begitu saja. Benar, ya. Kemudian Bu, sejak kapan Ibu menjalani gaya hidup kembali ke alam? Wow. Dan apa yang melatar belakanginya? Kalau ngomong sejak kapan dan latar belakang, saya lahir di kampung, di pedesaan. Mungkin kalau saya sebutin kotanya ini, hampir semua nggak tahu, Pak. Jadi saya lahir di kampung udah biasa dengan alam. Contohnya main di bawah pohon, manjat pohon, berenang di sungai, yang biasa ya anak-anak kampung itu. Ya itu saya dulu waktu kecil juga kayak gitu. Nah, tapi setelah dewasa, ya punya impian, terus ke kota, ya kerja, ya berjuang. Nah, somehow kalau udah sumpek, ya saya ingat waktu saya kecil lagi. Ya saya pengen deh ke alam lagi, ya mendekatkan diri ke alam, ya supaya itu, ya ada rasa rileks itu, Pak. Jadi boleh dibilang Ibu lahir di pedesaan, memang sudah dibesarkan di alam ya, Bu ya? Benar, Pak. Jadi bagi saya alam itu ya apa sih? Second home. Rumah kedua kita setelah rumah yang benar-benar kita tinggal, ya alam itu adalah kalau udah capek di kota, ya kita ke alam aja. Ke alam berarti ke rumah kita juga ya.
bisa diberikan alasan, Bu. Mengapa aktivitas kembali ke alam itu bermanfaat? Oke, bermanfaat sekali, Pak. Aktivitas di alam itu mungkin kita kadang trekking ya, trekking, terus ya main air. Dengan aktivitas seperti itu merasakan sentuhan alam. Somehow kita trekking aja nih beda dengan kalau kita jalan di mesin treadmill itu ya. Bener nggak, Pak? Trekking itu sambil kita trekking kita mendengar banyak suara, ya burung, ya yang alam kasih ke kita. Dan itu membuat kita itu rasanya tuh ada kedamaian menurut saya ya. Ada kedamaian dan rasanya itu tidak kita dapatkan di kota. Hal-hal seperti itu. Karena di kota itu paling kita ke kafe, ketemu orang lagi, enggak? Aktivitasnya yaitu di kantor, kerja. Tapi kalau kita ke alam, ya ini seperti ini, Pak. Luar biasa. Jadi ke alam itu memberikan banyak manfaat ya, Ibu ya. Bisa juga membangun kebugaran kita saat kita trekking ke jalan kayak olahraga ya, Bu ya. Keringatnya beda loh. Nah, iya kan. Juga memberikan kita rasa tentrem gitu loh di alam itu. Apakah manusia bisa hidup tanpa adanya alam? Kalau menurut pemikiran saya ya, rasa-rasanya manusia nggak bisa hidup. Nggak bisa ya? Tanpa alam, Pak. Bagaimana? Kita hidup di tanah. Ya. Tanah itu sumber kehidupan. Sumber dayanya juga banyak. Kita ngomong alam inilah. Yeah. Ya, sayur-sayuran, buah-buahan, semua dari tanah. Bahkan ya beras kita ini, padi kita sumbernya dari tanah. Pohon-pohon yang memberikan kita udara yang segar, ya oksigen, itu semua untuk kehidupan kita. Dan kalau kita tidak bersahabat dengan alam, ya, sebenarnya manusia ya, akan mendapatkan musibah sih. Ya, kita bersahabat dengan alam, alam pun bersahabat dengan kita. Seperti itu. Ada seorang penulis yang mengatakan bahwa waktu yang dihabiskan di antara pohon-pohon tidak pernah membuang waktu. Wow. Bagaimana pandangan Ibu? Penulisnya puitis juga ya. Maknanya dalam. Oke. Waktu menghabiskan di antara pohon-pohon itu tidak pernah membuang tidak waktu. pernah membuang waktu. Berarti sebetulnya terbenam, ya, terbuai dengan suasana di antara pohon-pohon itu. Ya. Menurut saya iya. Bahkan sekarang ya banyak perkantoran ya bikin sehijau mungkin. Ada pohon-pohon di dalam, ya tanaman rambat, sampai di dindingnya juga ya ditanamin tanaman. Mungkin maksudnya ya supaya kita lebih rileks, Pak. Lebih rileks. Kalau lebih rileks itu, maka kita merasa sebetulnya lebih produktif. Karena ide-ide datang dari waktu kita rileks. Nah, ya banyak perkantoran demikian. Bahkan rumah, kalau saya pernah lihat, rooftopnya pun dari rumput. Mungkin mau kesannya lebih dekat ke alam, lebih hijau. Ya. Lebih natural lah ya. Lebih natural. Jadi rasa tidak membuang waktu itu mungkin rasa ada kenyamanan dan kedamaian. Seperti itu. Alam boleh dibilang adalah tempat kesunyian.
Apakah Ibu tidak merasa kesepian berada di sana? Kalau saya tidak pernah merasa kesepian di alam ya. Oke. Dan saya juga tidak merasakan kesunyian, Pak Iwan. Contohnya ini ada suara air terjun, bener nggak? Iya. Burung, jangkrik. Mungkin memang bukan suara manusia yang biasa kita di kota itu, tapi alam itu mengeluarkan suara. Justru suara alam inilah yang membuat kita fulfill, membawa kebahagiaan tersendiri, Pak. Ya, ada rasa kepuasan, ada rasa syukur, ya. Nah, malah menurut saya nih, di tempat pesta pora, di keramaian di kota, belum tentu kita ini loh merasa rame. Bisa aja kita merasa sepi. Malah kesepian di tempat rame ya Bu ya. Iya. Jadi sebetulnya kalau pandangan Ibu di alam itu bukan sepi ya, tapi juga ada suara, tapi namanya suara alam. Benar. Ya. Dan suara itulah yang benar-benar mengisi gitu hati kita. Gitu, Pak Iwan. Seperti suara air terjun, Benar. suara burung, suara jangkrik, bahkan itu begitu mendamaikan, menenteramkan hati dan jiwa kita ya Bu ya. Dan membuat kita tidak merasa kesepian. Luar biasa. Apa saja yang bisa dilakukan untuk menjaga dan memelihara alam di sekitar kita, Bu? Oke. Saya pikir kita banyak maksudnya dapat melakukan banyak hal. Hal-hal terkecil dalam hidup kita. Oke. Ada yang namanya reduce. Ya. Ya, kita mengurangi pemakaian misalnya air. Jangan misalnya sikat gigi. Ya. Airnya dibuka ngocor terus gitu. Ya, tinggal ditutup dulu. Iya. Ya. Terus pemakaian sabun, segala bahan kimia. Sama misalnya menghemat listrik, ya itu kita coba mengurangi. Nah, dan ada yang namanya reuse, ya mungkin dengan reuse, contohnya kita membawa tumbler, isi ulang, Pak Iwan. Ya, kalau tiap kali kita mau minum kita buang plastik, ya itu merusak alam. Atau kita pergi shopping, sekarang kan ya bawa sendiri goodie bag kita, keluarin gitu kan. Nah itu sudah menjaga lingkungan. Recycle, ya kita coba membeli barang-barang yang recycle. Atau dengan menjaga alam dengan menanam pohon, Pak Iwan. Ya, menanam pohon. Saya banyak pohon di rumah, Pak. Di kompleks saya mungkin satu-satunya rumah yang pohonnya paling banyak saya. Paling hijau lah ya. Paling hijau. Memang agak repot. Sampai harus ada tukang kebun yang ya bersihkan pagi dan sore karena daunnya banyak ya. Tapi nggak apa. Ya karena ya itu membawa rasa nyaman di rumah. Sejuk ya, juga ya. Lihatnya juga enak. Ya, saya memulai dengan itu. Dalam pandangan Ibu, apakah alam bisa membantu kita untuk lebih memaknai kehidupan yang kita jalani? Saya pikir ya sangat membantu, Pak. Seperti apa, Bu? Memaknai. Yaitu waktu kita ke alam itu kita banyak belajar. Ya, how to survive. Ya, di alam. Kalau saya belajar di alam itu juga mengajarkan kita keikhlasan, Pak. Seperti apa, Bu, keikhlasan? Ya, keikhlasan bahwa alam itu apa adanya. Ya, menerima kelebihan dan kekurangan ya diri kita, gitu ya. Dan saya di alam juga belajar yang namanya tidak mengeluh, tidak komplain. Dan alam pun saya melihat dia tidak pernah lakukan itu. Kalau kita sudah ke alam, banyak hal-hal kadang yang tidak terduga terjadi. Misalnya tiba-tiba hujan lebat, atau kita injak apa, gitu kan. Ya udah dinikmati aja, bener nggak?
belajar tidak mengeluh, tidak komplain. Ya udah, inilah alam. Ya, saya banyak belajar dari alam, menguji kesabaran kita juga gitu. Bu Meni, bagaimana perasaan dan suasana hati Ibu ketika terbenam di alam? Wow, saya mau cerita waktu perjalanan saya ke Labuan Bajo. Oke. Itu perasaan paling dalam saya selama saya back to nature. Oke. Ke Labuan Bajo, ada kesempatan untuk naik gunung yang namanya Gunung Wairebo. Itu salah satu gunung yang semua adventure pengen ke sana, Pak. Karena apa, ini bagi saya adalah seperti perjalanan spiritual. Oke. Ya. Naik lumayan tinggi, kurang lebih 4-5 jam. Wow. Dan kita menginap 1 malam di sana. Luar biasa, sesampai di sana malah saya, kelompoknya kita tidak ketemu orang Indonesia. Malah orang Eropa, Amerika, ya orang luar semua, Pak, kumpul di sana. Yeah. Wow, amazing banget. Dan malam harinya, itu perasaan saya paling dalam waktu saya melihat bintang di langit. Karena itu kan tidak ada listrik, ya, Pak, ya. Jadi gelap dan cahaya bintang itu, Pak, luar biasa. Belum pernah saya melihat bintang sebanyak itu. Ada yang namanya Milky Way. Ini pertama kali saya melihat Milky Way. Dulu waktu belajar kan, lihatnya di slide, ini Milky Way. Nah, ini pertama kali saya melihat real dan begitu dekat bintang itu. Perasaan itu mendalam banget, rasa syukur. Wow, Tuhan itu luar biasa sekali. Ada cahaya yang begitu indah di atas sini. Nah, itu waktu saya ke Wairebo. Itu yang membuat kekaguman yang sangat dalam dalam pengalaman Ibu ya, kembali ke alam itu. Iya, rasa syukurnya tuh pertama kali dalam hidup ini melihat di dalam kegelapan ada cahaya di atas yang begitu indah. Oke. Kemudian Bu, menurut Ibu, bagaimana caranya agar seseorang bisa memulai menerapkan filosofi hidup kembali ke alam? Sebetulnya sangat simpel. Ya. Mulailah dari di lingkungan, misalnya rumah. Contohnya saya mulai tanam pohon. Kalau tidak ada halaman, ya tanamlah di pot. Mungkin kita juga bisa melihat bagaimana tanamannya kita tanam itu tumbuh dikit-dikit. Tumbuh ya? Iya, itu juga luar biasa. Ya. Ada perubahan. Atau contohnya saya rumah dekat banget sama Ancol. Only 15 minutes. 15 menit saya udah bisa melihat pantai, Pak. Pantai Ancol. Pantai Ancol. Atau 1,5 jam, even belum sampai ke puncak, sudah bisa menikmati air terjun di Sentul. Saya beberapa kali ke sana, bisa berenang di air terjun itu. Airnya luar biasa sejuk, bening, ya. Wow, rasanya nggak mau bangun. Wow. Sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, ya, untuk back to nature. Tidak perlu harus jauh-jauh ke luar negeri, ke Alaska atau kemana. Enggak. Padahal di sekitar rumah juga ada ya. Sekitar rumah juga mulailah ada. Dari situ ya Bu ya. Mulailah dari situ. Bu Meni. Terima kasih loh Bu untuk waktunya. Terima kasih untuk inspirasinya yang luar biasa. Sama-sama Pak Iwan. Oke. Teman-teman pariwisata, demikianlah perbincangan kita kali ini. Semoga perjalanan wisata kita ke Megamendung Bogor bisa memberikan wawasan baru dan juga inspirasi-inspirasi ke dalam kehidupan kita.
Terima kasih dan sampai jumpa.